Ini bukan hasil akhir, ini cuma step the right direction. Tapi kita bangga dengan posisi ini dan sekarang kita harus lanjut sampai akhir. Kemenangan Persib atas Persija di El Clasico mental sebuah klub besar. Dan kenapa El Clasico kali ini terasa lebih menyakitkan dari biasanya? Tonton sampai habis, karena ini bukan sekadar sepak bola. Ini soal tanggung jawab, harga diri, dan batas yang tidak boleh dilewati. Kalau masih ada yang ngeyel nanya, Persib itu sebenarnya kuat atau cuma kebetulan? Jawabannya simple, lihat El Clasico kemarin, lalu diam. Minggu sore di GBLA bukan sekadar pertandingan bola. Itu adalah sidang terbuka, tempat Persib membacakan putusan. Maung Bandung masih penguasa, Persija masih tamu yang belum lulus ujian mental. Skornya memang cuma 1-0. Tapi jangan salah, dalam sepak bola, angka kecil seringkali menyimpan pesan paling kejam. Dan gol Beckham Putra itu bukan gol biasa. Itu stempel, itu cap resmi, itu tanda tangan dominasi. Persib menang bukan karena hoki, bukan karena wasit, bukan karena kebetulan. Persib menang karena lebih dewasa, lebih siap, dan lebih paham caranya menghabisi lawan tanpa ribut. Bojan Hodak tahu betul, El Clasico tidak butuh pesta peluang. El Clasico itu soal siapa yang paling sabar, paling dingin, dan paling tega saat momen datang. Persib punya itu, Persija masih sibuk cari nyali. Bojan bahkan sudah wanti-wanti sejak awal. Jangan harap banyak peluang. Dan benar saja, pertandingan berjalan ketat, keras, kering peluang seperti dua petinju yang saling menunggu celah. Bedanya, yang satu tahu kapan harus memukul, yang satu lagi cuma muter-muter cari jarak aman. Persija hanya satu tembakan. Satu, itu pun tidak bikin jantung bobotoh lompat, sementara Persib, 1 gol. Tapi cukup buat bikin Jakarta terdiam. Disinilah letak bedanya tim juara dengan tim yang cuma besar nama. Tim juara tidak perlu ramai, cukup efektif. Dan Persib mempraktikkan itu dengan tenang. Nyaris dingin, minim drama, minim panik. Beckham Putra datang, lihat celah eksekusi selesai. Tidak lebay, tidak selebrasi berlebihan. Tapi dampaknya panjang. Dan jangan lupa satu fakta penting yang bikin perut rival makin perih. Bojan Hodak belum pernah kalah dari Persija. 5 pertemuan, 0 kekalahan. Ini bukan angka kebetulan, ini pola, ini konsistensi. Ini tanda bahwa Persib bukan cuma menang 1-2 kali, tapi menguasai rivalitas ini secara struktural. Dari taktik, mental, sampai atmosfer. Ngomongin atmosfer, mari kita berhenti sebentar. Karena GBLA kemarin bukan sekadar stadion, itu ruang tekanan mental. Bobotoh hadir bukan dengan kaos, tapi dengan kedewasaan. Tidak ada flare, tidak ada rusuh. Yang ada cuma nyanyian 90 menit tanpa henti. Itu bukan kebisingan, itu energi. Dan Bojan mengakuinya. Katanya, itu seperti baterai tambahan buat pemain. Lawan mana yang tidak ciut datang ke rumah seperti itu? Dan disinilah sindiran paling halus, tapi paling menusuk. Bobotoh dewasa, tim dewasa, hasilnya pun dewasa. Sementara di seberang, tekanan justru jadi beban. Persija datang dengan nama besar, tapi pulang dengan wajah kosong. Tidak ada keberanian ekstra, tidak ada ledakan emosi positif. Yang ada cuma bertahan, menunggu, lalu menerima nasib. Seolah-olah datang ke Bandung bukan untuk menang, tapi untuk jangan kalah banyak. Bojan bahkan bilang, bagi orang Bandung, laga ini soal hidup dan mati. Dan Persib memainkannya seperti itu. Total, fokus, tapi tetap terkontrol. Inilah mental juara yang sering dibicarakan orang, tapi jarang dipraktikan. Menang tanpa panik, unggul tanpa arogan, membunuh tanpa ribut. Dan hasilnya, 38 poin. Puncak klasemen paruh musim. Tapi lucunya, Bojan malah bilang itu tidak penting. Karena buat tim yang benar-benar juara, targetnya bukan setengah musim. Targetnya Mei, targetnya piala, targetnya sejarah. Itulah bedanya pelatih yang berpikir jangka panjang dengan tim yang masih sibuk merayakan angka sementara. Persib memang kelelahan, jadwal padat, cedera otot ringan di sana-sini. Tapi justru di situ kelihatan fondasinya. Tim ini tahu kapan gas, kapan rem, ada jeda 2 pekan, ada AFC Champions League 2, ada putaran kedua, semuanya dihitung.
semuanya direncanakan. Dan Beckham? Jangan lupa Beckham, anak Bandung. Gol di El Clasico, di rumah sendiri. Itu mimpi masa kecil yang jadi nyata. Tapi yang bikin ngeri bukan cuma golnya. Yang bikin ngeri adalah ucapannya. Ini rumah kita, siapapun yang datang ke sini pasti takut. Itu bukan sombong. Itu fakta lapangan. El Clasico kemarin bukan cuma kemenangan. Itu pernyataan kekuasaan. Persib tidak teriak-teriak. Tidak perlu drama. Mereka cukup main rapi, sabar, lalu pulang dengan 3 poin dan senyum tipis. Dan percayalah, cerita ini belum selesai. Karena setelah peluit panjang, justru drama sebenarnya baru dimulai. Kalau cerita El Clasico cuma berhenti di skor, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Tapi sepak bola Indonesia, seperti biasa, selalu punya bab tambahan. Dan kali ini, bab tambahannya bukan drama taktik, bukan adu gengsi di lapangan, tapi ulah bodoh oknum yang merasa kalah di skor, lalu mencoba menang lewat teror. Iya, teror. Bukan bercanda. Bukan sekadar komentar panas, tapi ancaman pembunuhan. Disinilah kita harus tegas sejak awal. Ini bukan rivalitas, ini kejahatan. Tom Hey, pemain yang sepanjang musim dikenal tenang, intelektual, bahkan dijuluki profesor, mendadak harus menghadapi kenyataan pahit. Keluarganya diteror di media sosial. Ancaman pembunuhan. Kalimat yang tidak mungkin dianggap candaan, apalagi dibungkus emosi bola. Ini sudah masuk wilayah pidana, wilayah akal sehat yang ditinggalkan. Awalnya semua bermula dari satu momen kecil. Setelah peluit panjang, terjadi keributan ringan antara Berginio dan Alano. Adu mulut, dorong-dorongan, klasik El Clasico. Lalu Tom Hey yang sudah ditarik keluar, berjalan mendekat. Menyapa Rizky Ridho, lalu berbicara ke Alano dengan gestur tangan. Sederhana. Tapi di dunia yang dipenuhi emosi mentah dan nalar tipis, gestur bisa berubah jadi bahan bakar. Dan benar saja, api itu dibawa ke media sosial. Bukan oleh mayoritas, bukan oleh supporter dewasa, tapi oleh oknum yang gagal membedakan kalah di lapangan dengan kalah sebagai manusia. Akun media sosial keluarga Tom Hey diserbu. Bukan kritik, bukan ejekan, tapi ancaman. Dibunuh. Diserang, kata-kata yang kalau dibaca pelan-pelan bikin merinding. Dan ini yang sering dilupakan banyak orang. Yang diteror bukan cuma pemain, tapi keluarganya. Orang-orang yang bahkan tidak ikut main bola. Ini bukan lagi fanatisme, ini kebiadaban. Tom Hey terkejut, wajar, siapapun akan kaget. Dan dia tidak diam. Ia unggah pernyataan, bukan marah-marah, bukan membalas, tapi menunjukkan fakta bahwa ada batas yang sudah dilewati. Dan begitu itu terjadi, satu hal langsung kelihatan jelas. Solidaritas bobotoh muncul lebih cepat daripada kebencian. Tagar-tagar Stand with Hey menggema. Ini penting dicatat. Karena narasi yang sering dipelintir adalah seolah-olah supporter itu sumber masalah. Padahal kenyataannya justru komunitas supporterlah yang paling keras melawan tindakan biadab seperti ini. Bobotoh berdiri di depan, membela, melindungi, mengutuk teror tanpa tapi. Lalu muncul satu akun, Da'afa RD Pratama 05. Nama ini sempat viral, disebut-sebut sebagai pelaku teror, dihubungi langsung. Dan apa jawabannya? Klasik. Akun saya diretas. Saya tidak nonton pertandingan. Saya sedang kerja. Semua alasan standar yang biasanya muncul setelah api kebodohan membesar. Klarifikasi di story, lalu akun menghilang. Lenayap, seperti rasa tanggung jawab. Tapi dunia digital hari ini bukan hutan tanpa jejak. Apapun yang kamu tulis, tinggalkan sidik. Dan disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka pikir ancaman di medsos itu gratis, aman, tidak bisa dilacak. Padahal justru itu yang paling gampang ditelusuri. Eko Maung, salah satu figur bobotoh yang paham betul soal hukum, langsung bicara. Terang, tanpa basa-basi. Katanya kalau ini dilaporkan, pelaku sangat mudah ditangkap. Apalagi korbannya pemain nasional, artinya atensi publik tinggi, aparat bergerak cepat. Tidak ada ruang sembunyi, dan benar saja, penyelidikan berjalan. Fakta dikumpulkan, klarifikasi diuji, dan akhirnya pelaku ditangkap.
bukan dipanggil buat minta maaf, bukan ditegur, tapi diproses hukum. Vonis 4 tahun penjara. 4 tahun untuk satu ancaman. Untuk satu momen emosi yang tidak dikontrol. 4 tahun hidup di balik jeruji karena gagal menahan jempol. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini peringatan keras bahwa hukum tidak kenal warna klub. Tidak peduli kamu bobotoh, jakmania, atau siapapun. Kalau sudah ancam nyawa, konsekuensinya berat. Kasus ini harus jadi titik balik. Rivalitas itu indah kalau berhenti di lapangan. Begitu keluar stadion, semua kembali jadi manusia. Ayah, ibu, anak, keluarga. Sepak bola itu hiburan, bukan pembenaran buat jadi monster. Dan ironisnya, di saat oknum ini mencoba merusak kemenangan Persib dengan teror, yang terjadi justru sebaliknya, Persib makin terlihat dewasa. Bobotoh makin matang, sementara pelaku kebencian justru mengubur dirinya sendiri. Tapi cerita belum selesai, karena luka Persija bukan cuma datang dari skor dan klasemen. Ada satu suara dari masa lalu yang lebih pedas dari apapun. Persija kini di peringkat 3, 35 poin. Bukan posisi buruk, tapi jarak dengan Persib bukan cuma angka. Ini jarak mental, jarak kesiapan, jarak keberanian mengambil risiko di laga besar, dan selama jarak itu belum ditutup, El Clasico akan terus jadi panggung dominasi Maung Bandung. Dan mari jujur pada satu hal terakhir, Persib tidak lagi sibuk membuktikan diri. Mereka sibuk menjaga standar.